Banyak sebenarnya tweet dari Bang Benny Kaharmani. Salah satunya tadi mengenai jika benar presiden tidak netral dalam pilpres ya. Mungkin karena tadi Bang Irwan sudah menjawab 2 kali, sudah mengklarifikasi. Sekarang saya langsung saja tanya kepada Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ngabalin, ini banyak sekali memang tweet dari Bang Benny Kaharman. Ini pasti terkait dengan pertemuan antara ketum parpol dengan presiden. Tapi yang saya cuplik di Apa Kabar Indonesia malam ini, salah satunya Bang Ngabalin ada statement bahwa tweet dari Bang Benny Kaharman, jika benar presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg menjadikan istana presiden markas tim sukses capres tertentu, maka presiden sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyat sendiri. Bang Ngabalin. Iya. Bisa, itu Irwan ya, terima kasih. Iya, Irwan. betul. Silakan. Oke. Memang 2024-2029 akan datang itu, Nisa, setiap partai politik itu harus mengirim kader-kadernya yang agak cerdas, yang memiliki kemampuan knowledge bagus, supaya jangan dalam setiap momentum itu dipakai untuk jadi panggung politik, jangan. Ya, itu pertama. Karena pertama itu akan menjaga wibawa partai politik anggota bersangkutan, taruhlah seperti Benny Kaharman itu. Yang kedua adalah daerah pemilihannya. Kalau ada anggota DPR RI menggunakan diksi perang terbuka, hati-hati, menurut saya itu biasa kita pakai di wilayah timur sana. Kami di Papua, kami di Buton, di Sulawesi Tenggara, di Kendari, di Ambon, di NTT, biasa itu. Tapi kalau di Jawa ini dan di ruang publik, tidak boleh bagi anggota DPR sekelas Benny Kaharman kecuali dia menurunkan grade-nya. Itu satu. Karena begini, pada waktu selesai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan ketua-ketua umum partai politik, itu kan keluar tuh. Tidak dengarkah penjelasannya Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, kemudian ada Pak Hatta dan lain-lain menjelaskan tentang apa pesan-pesan Presiden kepada masing-masing ketua partai tentang apa? Tentang pentingnya keamanan, menjaga stabilitas politik dengan baik dalam menyongsong pemilu 2024. Karena begini Nisa dan sahabatku Bang Iwan, pelaksanaan pemilu 2024 sudah ditetapkan. KPU-nya ada, undang-undangnya ada, anggarannya semua sudah ada, tahapannya tadi saya sempat dengar juga, Bang Irwan juga sempat sebut itu dengan baik. Karena itu maka bagi pemerintah itu kan adalah institusi yang kepalanya itu namanya kepala pemerintahan, presiden. Jadi Jokowi itu tidak saja sebagai kepala negara, tetapi dia sebagai kepala pemerintahan. Dan yang lebih terpenting adalah Presiden Joko Widodo sebagai pembina partai politik, pembina pola sistem demokrasi di tanah air. Karena kita telah memilih demokrasi sebagai sistem berpolitik, sistem tata negara, sistem di Republik ini, maka variabel, instrumen utama itu adalah partai politik. Supaya partai politik itu tidak diurus dengan cara praktis yang selalu kita gunakan istilah partai politik praktis, maka Presiden Jokowi itu berharap agar setiap keputusan-keputusan politik itu ada prosesnya. Jadi pertama ada pembelajaran tahun kita di 2024-2029 nanti baik. Dan yang kedua itu adalah jangan lagi kita mengulangi cara-cara berpolitik, cara-cara berpemilu seperti 5 tahun yang lalu. Kalau di 2024 akan datang, kita mencaci maki, menghujat, menggunakan agama sebagai alasan politik untuk kepentingan pemenangan pemilu dan lain-lain sebagainya.